Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, pada video gua hari ini, gua ingin menceritakan adanya pembunuhan yang sempat membuat gempar publik Amerika Serikat pada saat itu. Karena pelaku merupakan salah satu produser terkenal dan paling berpengaruh dalam industri musik di Amerika. Tetapi yang menjadi korban pun merupakan salah satu artis Hollywood. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk mari kita simak videonya. Wanita cantik ini merupakan korban pembunuhan yang bernama Lana Clarkson. Lahir di California tanggal 5 April 1962, yang terlahir dari pasangan James Clarkson dan juga Donna Clarkson. Lana merupakan seorang model dan juga artis. Sejak kecil, dia mulai merintis karirnya menjadi seorang model. Jika melihat perawakannya yang tinggi, seksi, dan cantik, sudah masuk dalam kriteria menjadi seorang model. Menjadi model itulah Lana mulai dikenal luas oleh masyarakat Amerika. Di saat karirnya menjadi seorang model sedang di atas, Lana pun mendapatkan tawaran untuk bermain film pada tahun 1980. Walaupun film-film yang diperankannya jarang ada yang meledak, namun sosok Lana Clarkson sudah banyak dikenal oleh publik Amerika sebagai artis Hollywood. Dan salah satu film yang diperankan oleh Lana Clarkson berjudul Xena. Tapi sayangnya pada saat usianya menginjak 30 tahun, karirnya semakin hari semakin menurun. Dia jarang mendapatkan tawaran menjadi model atau bermain film. Walaupun seperti itu tidak membuat seorang Lana Clarkson menyerah dengan keadaan. Dia mencoba untuk mencari pekerjaan ke sana dan ke sini, hingga dia pun pernah menjadi stand up komedi. Tetapi tetap saja tidak bisa membantunya untuk mendapatkan panggung di dunia entertainment. Namun di tengah-tengah keputusasaan mencari kerja, dia mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang pelayan di sebuah klub House of Blues. Karena faktor ekonomi yang sudah sangat mendesak, akhirnya dia pun menerima tawaran tersebut. Namun klub House of Blues itu bukan klub pada umumnya. Di sana bisa dikatakan tempat yang sangat elit, karena pengunjung yang datang bisa dikatakan dari kalangan orang terkenal, pengusaha, dan pejabat. Sementara untuk pelaku pembunuhan ini bernama Phil Spector, lahir pada tanggal 26 Desember 1939. Pria yang memiliki darah Yahudi, sejak kecil sangat menggemari musik, hingga dia pun mendirikan sebuah grup band yang bernama The Teddy Bears. Dan grup band ini sempat masuk dalam dapur rekaman. Namun Phil Spector memutuskan untuk keluar dari grup band tersebut, bukan karena dia berselisih paham, tetapi hanya berganti peran di belakang layar. Phil Spector menjadi produser dan juga penulis lagu bagi band The Teddy Bears tersebut. Namun keputusannya ternyata tepat. Tanpa disangka, karirnya menjadi seorang produser band membuatnya menjadi sosok yang sangat sukses. Ditambah lagi, Phil Spector menciptakan teknik produksi baru yang bernama Wall of Sound. Ternyata teknik yang diciptakan oleh Phil Spector sangat efektif untuk membuat suara rekaman musik menjadi jernih. Dan memang pada zaman itu, teknik Wall of Sound itu hanya dimiliki di rumah produksinya milik Phil Spector. Sehingga dia pun banyak kebanjiran order. Hingga pada tahun 1970, Phil Spector mulai merambah pasar negara Inggris dan langsung menjadi produser grup band terkenal asal Inggris yang bernama The Beatles. Pada tanggal 2 Februari 2003, Phil Spector menghubungi seorang teman wanita yang bernama Romy Davis untuk mengajaknya makan malam di sebuah restoran yang bernama The Grill on the Alley. Pada saat pertemuan itu di restoran, gak selang lama Romy Davis meminta izin untuk pulang duluan. Phil Spector pun segera memerintahkan supirnya untuk mengantar Romy pulang. Sambil menunggu supirnya kembali ke restoran, Phil yang terkenal dengan playboynya akhirnya berkenalan dengan seorang wanita yang merupakan pelayan dari restoran tersebut yang bernama Kathy Sullivan.
Katie yang mengetahui jika Phil Spector ini merupakan produser terkenal, Katie sangat bahagia diajak kenalan oleh Phil Spector. Lalu Phil Spector mengajaknya untuk jalan ke sebuah restoran di Trader Vic's. Akhirnya Katie pun setuju dan selepas dari Katie bekerja, mereka pun segera pergi ke restoran Trader Vic's. Namun Phil Spector merasa kurang nyaman dan dia pun mengajak Katie untuk pindah ke sebuah restoran klub malam yang bernama Dantanas, yang merupakan tempat favorit artis Hollywood untuk enjoy. Tetapi entah apa yang ada di dalam pikiran pria berusia 60 tahun ini. Phil Spector pada malam itu di Dantanas pun dia hanya sebentar dan mengajak Katie untuk pindah lagi dan pergi menuju Club House of Blues. Dan di sanalah awal pertemuannya dengan Lana Clarkson. Karena pada saat di House of the Blues, Phil Spector dianggap sebagai tamu VVIP, sehingga Phil pun diperlakukan layaknya seorang raja. Dan pada saat itu yang ditugaskan untuk melayani Phil Spector adalah Lana Clarkson. Pada saat di dalam klub itu, ternyata Phil menyimpan ketertarikan khusus kepada Lana Clarkson. Walaupun pada saat itu Lana berusia 40 tahun, namun dari tubuh dan penampilannya tidak menunjukkan usia 40 tahun. Lana masih terlihat seksi dan juga cantik. Katie pun merasa risih karena Phil Spector selalu memperhatikan Lana, sehingga Katie pun meminta izin untuk pulang duluan dan Phil pun membiarkan Katie untuk pulang. Sementara Phil tidak bisa mengalihkan pandangannya kepada Lana Clarkson. Hingga pada saat House of Blues pun tutup, Phil pun segera mendekati Lana untuk mengajaknya ke rumahnya. Lana pun sempat menolak permintaan Phil, namun Phil terus memaksa. Dan pada akhirnya untuk menjaga hubungan baik, Lana menuruti keinginan Phil Spector untuk ikut ke rumahnya Phil Spector. Setibanya mereka di sana, Lana dan Phil masuk ke dalam rumah tersebut. Namun gak lama dari situ terdengar suara tembakan. Dan seketika itu pun supirnya Phil yang bernama Adriano sangat terkejut. Gak lama dari situ keluarlah Phil dengan membasuh tangan berdarahnya menggunakan handuk. Dan Phil pun mengatakan, "Aku baru saja menembak seseorang." Karena panik, Adriano pun segera menelpon pihak kepolisian. 911, what are you reporting? Hi, my name is Adriano. I think my boss killed somebody. Please, can you send me You think your boss killed somebody? Yes, yeah. Because I'm a driver, I'm waiting outside and I don't know what. And why do you believe he may have killed somebody? Because you have a lady on the floor and he has a gun in his hand. Okay, stay on the line. Do not hang up. Setelah mendapatkan laporan itu, polisi pun segera meluncur ke rumahnya Phil Spector dan di sanalah polisi melakukan interogasi kepada Phil Spector. Namun pada saat diinterogasi, Phil menjelaskan kepada polisi dengan nada yang sangat marah, lalu dia pun menghina Lana Clarkson. Wanita ini adalah wanita sampah, wanita frustasi dan wanita gila, lalu melakukan bunuh diri di rumahnya. Pada saat itu, keterangan Phil dianggap oleh polisi benar jika melihat latar belakang dari Lana Clarkson. Dia merupakan mantan artis yang karirnya hancur lalu bekerja menjadi pelayan. Karena faktor itulah ada kemungkinan jika Lana telah melakukan bunuh diri. Yang pada saat itu Phil Spector pun memberikan jaminan uang sebesar $1 juta, sehingga dia pun tidak dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian, tetapi tidak diizinkan untuk kembali ke rumahnya, khawatir akan menghilangkan bukti-bukti pembunuhan yang ada di rumahnya. Karena proses penyelidikan pun tetap berjalan, saat polisi melakukan olah TKP, polisi menemukan adanya kejanggalan dari kesaksian Phil Spector dengan fakta yang ada di TKP. Kejanggalan pertama, polisi menemukan fakta jika tidak adanya sidik jari Lana Clarkson. Jika Lana Clarkson menembak dirinya sendiri, sudah pasti sidik jari Lana ada di pistol tersebut. Fakta yang kedua,
terlihat adanya cipratan darah di baju bagian depan milik Phil Spector. Dan kejanggalan yang ketiga, terdapat 2 gigi Lana bagian depan hancur terkena tembakan. Jika Lana melakukan bunuh diri, otomatis Lana akan membuka mulutnya dan peluru tidak akan mengenai gigi Lana Clarkson. Sehingga adanya fakta tersebut yang pada awalnya polisi menduga ini adalah kasus bunuh diri, seketika itu pun berubah menjadi kasus pembunuhan. Selang beberapa jam, Phil Spector dibebaskan, dia pun lalu ditangkap kembali oleh pihak kepolisian. Walaupun pada saat di dalam interogasi Phil Spector selalu menyangkal telah melakukan pembunuhan, namun bukti dan fakta di TKP tidak bisa dipungkiri jika dia adalah pelaku pembunuhan. Sehingga polisi pun tetap melimpahkan kasus kematian Lana Clarkson kepada pengadilan. Dan pada saat berada di pengadilan, kasus Phil Spector ini bisa dikatakan sangat alot, karena Phil Spector selalu di backup oleh pengacara-pengacara yang sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi dan sudah memiliki pengalaman menangani kasus pembunuhan. Pada awal kasus, Phil Spector dipegang oleh pengacara terkenal yang bernama Robert Shapiro. Dia pengacara yang pernah mengawal kasus pembunuhan seorang atlet yang bernama O.J. Simpson, hingga dia pun divonis bebas. Namun entah kenapa tiba-tiba Phil Spector mengganti pengacaranya dengan Leslie Abramson. Tetapi Leslie pun pengacara hebat, dia pernah mengawal kasus pembunuhan Menendez Brother. Namun Leslie memilih untuk mengundurkan diri dikarenakan Phil selalu membantah jika disarankan oleh Leslie. Khawatir reputasinya jelek, akhirnya Leslie pun memilih untuk mengundurkan diri dari Phil Spector. Dan pengacara terakhir adalah Bruce Cutler. Bruce ini merupakan pengacara yang pernah mengawal kasus mafia besar Amerika, yaitu John Gotti. Namun di saat berada dalam pengadilan atau pada saat diwawancara oleh media, Phil Spector selalu berusaha untuk menjelek-jelekan Lana Clarkson dengan mengatakan Lana adalah wanita sampah, wanita gila, yang berharap dengan melakukan hal itu adanya pencitraan baik kepada publik sehingga mendapatkan dukungan publik Amerika. Proses hukum Phil Spector sempat berjalan di tempat karena dia bersikeras memungkiri jika dia pelaku pembunuhan. Namun keajaiban itu muncul ketika ada 7 orang wanita yang merupakan mantan pacar dari Phil Spector. Mereka bersaksi jika Phil Spector ini merupakan sosok pria yang sangat temperamen. Jika dia marah, dia selalu mengeluarkan pistol dan menodongkan ke wajah mantan pacarnya tersebut. Ternyata setelah dikonfirmasi bentuk pistol yang sering digunakan atau ditodongkan kepada mantan pacarnya sama dengan yang ada di TKP. Ternyata pistol itulah yang digunakan untuk membunuh Lana Clarkson. Yang kata lain, pada saat di dalam rumah itu sempat terjadi cekcok antara Phil Spector dan juga Lana Clarkson. Karena kesal, Phil pun mengeluarkan pistol dan menodongkan pistol ke wajah lalu memasukkannya ke mulut Lana. Tanpa sengaja pistol itu pun meletus dan menembak Lana hingga tewas. Yang pada akhirnya pada tanggal 29 Mei 2009 pengadilan melakukan vonis 19 tahun hingga seumur hidup penjara, yang artinya Phil Spector bisa mengajukan pembebasan bersyarat ketika sudah menjalani hukuman selama 19 tahun. Namun jika ditolak, dia wajib melanjutkan hukuman selama seumur hidup. Dan pada tanggal 16 Januari 2021, Phil Spector meninggal dunia di dalam penjara pada usia 81 tahun. Oke guys, itulah video gua kali ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?